Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Teresa Valerina dengan nomor induk mahasiswa 1902026068 dari kelas HPIB 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ahlul Hal wal Aqdi atau lembaga legislatif pada mata kuliah Hadis Ahkam Jinayah. Langsung saja mengenai pengertian Ahlul Hal wal Aqdi. Secara bahasa, istilah ahlul hal wal aqdi terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama ahlul, yang berarti orang yang berhak atau yang memiliki. Hal, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, dan memecahkan. Lalu aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi dan membentuk. Secara etimologi, ahlul hal wal aqdi diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Rashid Ridho yang dikutip Suyuti, ulil amri adalah ahlul hal wal aqdi. Ia menyatakan bahwa kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut ahlul hal wal aqdi adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik, dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara ahlul hal wal aqdi dengan ulil amri, yaitu para pemimpin dan penguasa. Tetapi tidak semua pemimpin dan penguasa yang disebutkan di atas tadi otomatis adalah anggota ahlul hal wal aqdi. Sebab anggota ahlul hal wal aqdi ini harus memenuhi kualifikasi atau ada syarat-syarat tertentu agar mereka bisa menjadi seorang anggota ahlul hal wal aqdi. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, adil. Adil di sini adalah istiqomah atau teguh pendirian dan kesempurnaannya tiada akhir. Syarat yang kedua yaitu mempunyai ilmu pengetahuan tentang perundang-undangan dan mengenal kemaslahatan umat. Lalu yang ketiga, memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif untuk menjadi seorang khalifah. Lalu ada tugas ahlul hal wal aqdi, yaitu yang pertama yaitu tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah. Lalu yang kedua ada tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah. Lalu yang ketiga yaitu tugas untuk membentuk undang-undang. Bukan hanya tugas-tugas tersebut, tetapi tugas mereka juga mencangkup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak dari hak-hak yang diberikan oleh Allah. Dalam hal memimpin, seorang pemimpin atau wakil rakyat, menurut Al-Mawardi, ahlul hal wal aqdi menerapkan 2 metode, yaitu yang pertama, pemilihan seorang pemimpin melalui pemilihan umum atau musyawarah. Lalu yang kedua ada melalui penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. Dikarenakan ahlul hal wal aqdi ini adalah lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan atau peraturan, maka kita sebagai kaum muslim berkewajiban taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, meskipun mereka berbuat kezaliman. Karena mentaati mereka termasuk ke dalam taat kepada Allah, dan taat kepada Allah adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Apabila mereka memerintahkan perbuatan maksiat, saat itulah kita dilarang untuk mentaatinya, namun tetap wajib untuk taat dalam kebenaran lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 7144 yang berbunyi,
as-sam'u wa ta'atu alal amril muslimin fima akhabu wa kariha malam yu'mar bimaksiyah faida amiro bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ah. Artinya, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Hadis tersebut merupakan hadis sahih karena dari segi perawinya yang dobit, tidak syadz atau asing, serta tidak berilat atau cacat. Para ulama berselisih pendapat di dalam menentukan kriteria ahlul wal aqdi dengan ulil amri. Ada yang berpendapat bahwa ulil amri terkesan berwujud sebuah sosok dan tokoh. Tetapi dalam hal menjalankan perpolitikannya, para ulama lebih menggunakan istilah ahlul hal wal aqdi. Maka disimpulkan bahwa yang pertama, ulil amri lebih sering digunakan dalam menggambarkan tokoh atau orang yang wajib ditaati selama itu sesuai dengan syarak. Lalu yang kedua, ahlul hal wal aqdi lebih sering digunakan ketika membicarakan teknis kerjanya atau dalam hal perpolitikannya. Dalam hukum positif di Indonesia, ahlul hal wal aqdi setara dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif. Setiap anggota lembaga legislatif dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dan langsung dipilih oleh rakyat. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Tugas MPR pada pasal 3 UUD 1945 yaitu yang pertama, mengubah serta menetapkan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, bertugas sebagai pelantik presiden dan wakil presiden. Lalu tugas yang ketiga, bertugas dalam memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dalam menjalankan tugasnya, DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lalu yang kedua ada fungsi anggaran. Fungsi untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Merupakan fungsi melakukan pengawasan terhadap undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. Lalu tugas DPD pada pasal 22D UUD 1945 yang pertama adalah ikut serta untuk merancang undang-undang yang mempunyai kaitan dengan otonomi daerah dan hubungan daerah dengan pusat. Lalu tugas yang kedua yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.